Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi ta'limul muta'alim. Namun sebelum kita mulai, ayo kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita mulai. Minggu yang lalu, sampean semua setelah memberikan makna background di kitabnya masing-masing, yaitu faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Sudah sampean beri makna background. Nah, hari ini akan dijelaskan apa yang ada di fasal atau bab ini. Nah, apa sih artinya faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi? Nah, di bawahnya itu ada yaitu hakikat ilmu dan fikih serta keutamaannya. Nah, kita akan membahas langsung Yang pertama, nah, di kitab sampean itu ada hadis Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalul ilmi ilmul khali wa afdhalul amali hifdul khali. Yang artinya ilmu yang paling utama adalah ilmu hal dan perbuatan yang paling utama adalah menjaga tingkah laku. Nah, ilmu hal itu apa saja? Nah, ini ilmu yang harus dipelajari dahulu adalah ilmu hal. Nah, menurut di sarahnya kitab taklim itu ada dua ilmu hal yang wajib harus pertama kali didahulukan dipelajari, yaitu ilmu tauhid dan ilmu fikih. Jadi ilmu tauhid itu tentang mengenal sifat-sifat Allah, keesaan Allah. Kemudian fikih itu tentang ilmu tentang beribadah yang baik. Nah, dua ilmu itu harus dipelajari dahulu sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain. Kemudian anak-anak wajib mendahulukan mempelajari ilmu yang mempunyai hukum fardu ain dan fardu kifayah. Nah, jadi sampean punya kewajiban untuk belajar ilmu-ilmu yang hukumnya itu fardu ain. Contohnya sholat, kemudian puasa, haji. Jadi yang hukumnya itu fardu yang harus sampean kerjakan sendiri, itu harus dipelajari dahulu. Jadi kalau sholat berarti belajar rukun sholat, syarat sah sholat, syarat wajib sholat dan sebagainya, termasuk syarat atau rukun juga berwudu. Nah, setelah fardu ain dipelajari, maka yang kedua adalah fardu kifayah, wajib yang menjadi gugur ketika ada satu orang yang mempelajarinya. Jadi kalau dalam satu desa tidak ada yang belajar sama sekali itu fardu kifayah, maka dosa semuanya. Contohnya adalah merawat jenazah, mengkafani, memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Kalau tidak ada yang merawat sama sekali jenazahnya, maka satu desa dosa semuanya. Maka harus ada yang belajar ilmu tentang merawat jenazah, ilmu yang fardu kifayah. Kemudian lagi selanjutnya, nah, agar kita itu belajar dengan maksimal, dengan baik ilmu-ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu lainnya, maka ini pondok pesantren dan madrasah adalah solusi untuk belajar ilmu-ilmu agama dengan maksimal. Jadi sampean kalau ingin bisa dengan baik, dengan maksimal ilmu-ilmu agama, termasuk sholat, kemudian tadi puasa dan sebagainya, maka yang paling baik adalah meneruskan di pondok pesantren atau madrasah. Jadi sama nanti kalau sudah lulus dari SDNU, nah sama harus meneruskan di MTS atau di pondok pesantren, usahakan jangan di SMP, zaman nanti rugi karena dari kecil di SD sudah diajari agama, maka harus diteruskan bisa di MTS atau di pondok pesantren. Lanjut anak-anak,
Ini ada makalah lagi nggih. Ada dalil lagi yaitu bismillahirrahmanirrahim. Al ilmu bit ta'allumi wa naf'u birridho wal barakatu bil khidmati. Nah, jadi kalau ingin mendapat ilmu maka harus diperoleh dengan belajar. Ini sampean kok pengen punya ilmu, ya harus belajar, harus sekolah, harus sinau nggih, harus belajar di rumah. Nah, karena ini pandemi, ini sampean punya kewajiban untuk belajar walaupun dari rumah. Kemudian yang kedua, wa naf'u biridho. Nah, kemanfaatan ilmu itu diperoleh dengan ridho guru nggih. Di sampean kalau pengen ilmunya manfaat, nah, maka harus mencari ridho guru. Nah, ridho guru itu diperoleh dengan cara apa? Dengan sampean mentaati perintah-perintah dari guru, termasuk sampean mengerjakan tugas, termasuk disiplin nggih. Kemudian tidak membantah guru. Nah, itu termasuk juga cara untuk mencari ridho guru. Jangan sampai menyakiti hati guru. Satu kali menyakiti hati guru, sampean akan terhalang kemanfaatan ilmunya. Nah, ilmu manfaat itu apa toh? Nah, ilmu yang nanti sampean akan digunakan nih, di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau sampean sudah dewasa, ada orang yang minta tolong, minta bantuan sampean. Nah, maka ilmu sampean itu bermanfaat, berguna untuk diri sendiri dan orang lain, menolong orang lain nih. Itu namanya manfaat. Kemudian wal barakatu bil khidmati. Barokah ilmu itu diperoleh dengan melayani guru nggih. Jadi ada dua tadi nggih, manfaat, kemudian yang ini barokah. Barokah itu adalah semakin hari semakin baik nggih. Jadi zaman semakin dewasa semakin baik, semakin baik, semakin baik. Nah, itu tandanya barokah ilmunya. Nah, itu bisa diperoleh dengan cara apa? Melayani guru nggih. Memuliakan guru. Nah, kalau di pondok pesantren biasanya apa? Disuruh guru itu mentaati nggih. Disuruh membersihkan kelas, dilaksanakan. Disuruh apa lagi? Disuruh untuk maju ke depan, menerangkan nggih, ditepati atau dilaksanakan. Nah, itu tandanya melayani guru nggih. Kemudian ilmu akan mengantarkan seorang menjadi seorang yang bertakwa dan mulia nggih. Kenapa kok menjadi bertakwa? Karena ilmu. Karena ilmu itu seseorang bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Nah, dengan tahu itu maka akan semakin bertakwa. Nah, kalau sudah bertakwa maka akan mulia di sisi Allah. Yang selanjutnya anak-anak. Nah, satu orang yang berilmu itu lebih sulit digoda oleh setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah yang tidak berilmu. Jadi satu orang saja nggih lebih baik daripada 1000 orang. Nah, tapi syaratnya apa? Harus dia punya ilmu. Jadi lebih baik punya ilmu nggih. Nah, lebih baik lagi juga punya ini juga diamalkan nggih. Juga beribadah ini lebih baik lagi. Nah, kalau hanya beribadah saja tanpa didasari ilmu nggih. Cuma pokoknya ibadah, pokoknya dilaksanakan tanpa dia tahu ilmunya nggih. Jadi wudhu pokoknya wudhu akhirnya apa? Tidak urut nggih, tidak urut dari muka, dari kemudian tangan tidak urut nggih. Pokoknya nah itu namanya apa? Cuma ibadah saja tidak punya ilmunya. Maka harus punya ilmu juga diamalkan. Nah, ini ada dawuh ya, dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu an ya. Beliau dawuh ngeten. Ilmu itu harus diamalkan. Dengan mengamalkannya berarti telah berusaha meraih kebahagiaan di akhirat kelak nih. Jadi sampean kalau ingin bahagia di akhirat nanti, dengan artian ingin masuk surga nih, maka sampean harus mengamalkan ilmu sampean. Jadi kalau setelah belajar wudhu yang benar, ya harus diamalkan yang benar itu. Harus urut, harus sunnah-sunnahnya dilaksanakan, harus dia
diamalkan. Dan yang lain sebagainya nggih, kalau dapat ilmu baru itu segera diamalkan. Nah, itu anak-anak, terima kasih nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.